salihun bisirin nabi wa alin nabi wa bisir wa bihaqqi karamati suratil Fatihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al baitil kiram syai'ullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa li walidi wal muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramal ulama wa ya'muruna bi ikramil ulama. Fa innal ulama'a mukramun fid dunya wa fil ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim al malikul aliyul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada ma'alimallahu ta'ala wa sinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana semua kita mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berhadir di satu tempat di mana tempat ini adalah majlis ilmu dan zikir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amal ibadah yang membahagiakan dan memuliakan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pula kita berharap besar asbab dari apa yang kita lakukan dan kehadiran kita pada saat ini menjadikan seluruh dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, terlihat maupun tersembunyi, kita ketahui maupun tidak kita ketahui, dunia dan akhirat. Demikian pula kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, dan orang-orang yang ada hak dengan kita, dan tidak ketinggalan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan kita juga berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan asbab dari apa yang kita lakukan ini dan kehadiran kita ini menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini tengah berhajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tengah punya urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang picik rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang mudah, yang baik dan barakah. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan dengan kehadiran kita pada saat ini dan apa yang kita lakukan ini, seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah. Panjang umur dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna, dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada hamba-hamba Allah yang salihin, dan dipelihara Allah kita dan mereka dari segala macam bala, wabah, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Ma dhahara minha wa ma batan bihaqi sayyidi waladi adnan ma'al lutuf wal afiyah ya hannan ya mannan amin
ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan, kita tumpah ruahkan keharibaan pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Sinul khasiat rahimakumullah, kita masuk di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekhul Masyaikh Al-Alimul Allamah Al-Arifillah. Nasaihul Ibad ini yaitu Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Kita masuk ke dalam babul khumasi, yaitu bab 55. Setelah kita berbicara bab yang 44, maka sekarang kita berbicara bab yang 55. Wa fihi sab'un wa isyruna mau'izatan. Di dalam bab yang 55 ini memiliki 27 nasihat. Sittatu akhbarin, 6 bersumber dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal baqi athar, dan sisanya adalah perkataan sahabat, perkataan aulia, ulama dan salihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari semua mereka ini. Amin Allahumma amin. Al-maqalatul ula, perkataan yang pertama atau pembahasan yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan bersumber dari Habibuna wa Maulana wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda beliau? Man ahana khamsatan minan nasi. Siapa yang azalla, ahana ay azalla, menghinakan, khamsatan minan nasi, 5 dari golongan manusia. Siapa, ujar Nabi, menghinakan 5 golongan dari manusia, diremehkannya, dianggap dia ini tidak memiliki kedudukan, dianggapnya biasa, intinya menghina. Khasira khamsatan, maka otomatis orang yang menghinakan 5 macam dari manusia ini akan mendapatkan kerugian 5 hal. Ini Nabi sudah menyatakan rugi orang itu. Kamanah aja mencari untung tidak akan pernah ketemu. Apabila orang ini berkarakter menghinakan, meringan-ringankan, menganggap remeh 5 hal ini. Ay ahlaka khamsatu umurin. Tafsirnya, syarahnya, binasa dengan 5 perkara. Nah ini, jadi orang ini binasa waliyadzu billah. Dan Allah lindungi kita, keluarga kita dan anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. 1 yang 5 hal ini. Manistakhaffa bil ulama'i. Siapa yang meringankan, meremehkan, menghinakan bil ulama, dengan ulama. Nah ini, orang ini menghina, meremehkan tuan guru. Ada di kampung tuan guru, dianggapnya biasa tuan guru itu. Pengajian tuan guru, model kayak kada ada mendengar, lawan ada pengajian, kada ada tak pikir hendak tulak. Kada ada tak pikir untuk hadir. Ini termasuk istighfar dengan ulama. Dan Allah selamatkan kita. Bi antara kata ta'zimahum, ini syarahnya, dengan bahwa dia meninggalkan mengagungkan mereka. Nah ini. Jadi kada ada lalu di dalam hatinya ulama ini dibesarkannya, diagungkannya.
apa yang terjadi? Khasirat din fa innahum ma'dinus syariah, maka dia akan rugi di dalam agama. Nah, agamanya ini capat luntur, agamanya ini tipis sekulit ari. Kenapa? Sebab karena bahwasanya mereka ini adalah perbendaharaan syariah. Jadi kaina orang nang kada tapi hakun baparak lawan ulama. Di padang mahsyar diriwayatkan mereka akan mengejar lawan ulama itu, mencari lawan tuan guru. Betakun kaina di padang mahsyar, di mana tuan guru? Kenapa? Minta pertolongan. Dan itu kaina dibuktikan ketika orang itu meninggal. Siapa nang pamunaan diingatakan? Tuan guru. Siapa imamnya sembahyang kifayah nih yo? Siapa nama nalakin yo? Siapa nama memandiakan jenazah nih yo? Dia akan berlari untuk mencari ulama. Ada dalam satu riwayat, ini jangan salah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wakila, ada yang mengatakan, ma wasala man wasalah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mewasilkan orang yang wasil dengan Allah. Dia ini wasil dengan Allah. Artinya orang yang wasil dengan Allah ini satu ketika dia dapat musibah, mampu bersabar, kada panikan. Ketika dia dapat nikmat itu bisa dibawanya untuk bersyukur kepada Allah. Ketika sesuatu yang dia kehendaki ini tidak sesuai dengan keinginan, dia mampu untuk ridha kepada Allah. Intinya dia akan tenang menjalani kehidupan ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang itu akan wasil dan mendapatkan mutmainnah dengan Allah dalam hidupnya. Nah, ini ujar mereka, ma wasala man wasala. Dengan apa orang ini bisa wasil? Illa bil hurmah, kecuali dengan mengagungkan. Kecuali dengan mengagungkan. Jadi tidak ada jalan untuk wasil seseorang itu, jalannya kecuali illa bil hurmah, kecuali dengan mengagungkan. Wa ma saqata man saqata. Tidak ada satupun yang bisa menggugurkan seseorang yang dahulu bersyukur, wah ini kufur. Yang dahulu bisa sabar, sekarang membenci. Sekarang hampas pangkung dir bahasa Banjar. Sekarang kehilangan sabar. Ma saqata man saqata. Apa penyebabnya? Illa bitarkil hurmah. Karena dia di hatinya sudah menghilangkan pengagungan kepada ulama. Jadi kita ini bilanya sudah kadada lawan tuan guru ini menganggap berharga, itu adalah alamat jelas kita gugur di hadapan Allah. Illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Wa qila al-hurmatu khairun minat ta'at. Bahwa mengagungkan sesuatu itu termasuk ulama itu lebih baik dari sekedar taat. Ini nah kitab isinya ilmu, kita agungkan, kita cium. Ketika kita membawa ke ini, kita agungkan. Karena di dalamnya ada firman Allah Al-Quran, ada sabda Rasul, ada perkataan ulama, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah, macam-macam. Nah, makanya al-hurmah khairun minat ta'at. Lebih baik daripada taat kita mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab ini.
Lebih baik mengagungkan kitabnya daripada sekadar taat tetapi tidak mengagungkan. Ala tara, coba perhatikan, annal insana layak puru bil maksiat. Ini paham ahli sunnah wal jamaah, siapapun tidak akan masuk ke dalam tahapan kafir dengan maksiat. Apapun maksiat yang dia lakukan tidak menjadi kafir kecuali dia mengiktikadkan kemaksiatan itu halal bagi dirinya. Aja 5 drum seharinya minum minuman, tetapi di hatinya tetap ini menganggap bahwa minuman keras itu haram. Tapi kada kawannya kada maksiat, kada kafir. Bunuh diri, maksiat kada itu, kada kafir juga. Jadi ala tara innal insana la yakfuru bil maksiat wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Tetapi orang itu bisa masuk ke dalam jurang kekafiran karena tidak mengagungkan ilmu dan kitab-kitab ilmu. Orang ini kada ada mengamalkan Al-Quran, kada kafir. Tetapi ketika ia kada mengagungkan Al-Quran, kada mengagungkan kitab ini, dijajaknya Quran, dijajaknya kitab ini, dibuangnya bismillahirrahmanirrahim ke tong sampah, maka ketidakpengagungan itu menyebabkan dia menjadi kafir. Ini hukum. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ulama. Setengah dari mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan ulama. Coba jar Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Imam Ali nih, nang disabda akan Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha au kamakal. Aku jar Nabi kotaknya ilmu. Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Jadi seberapa besarnya kotak itu, sebegitulah besarnya pintunya. Kalau kotak itu sebesar semesta alam ini, maka pintunya pun sebesar semesta alam ini. Apa jar Sayyidina Ali? Menyatakan, ana abdun, aku jadi budak. Ana abdun, man allamani harfan wahidah, orang nang melajari aku walau 1 huruf. Coba, ini yang ditegaskan Nabi, pintunya ilmu. Walaupun kita mengerti siapa gurunya Sayyidina Ali, Rasulullah. Ana abdun man allamani harfan wahidah wa insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Jika guru nang menajari aku sahuruf ini menjual aku, silahkan, aku ridha. Kalau dia ingin menjadikan aku budak, tafadhal, aku akan berkhidmat kepada beliau. Ini Sayyidina Ali. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Pokoknya agama apapun yang dimilikinya akan rugi jar Nabi selama dia ini menganggap remeh ulama. Ada lagi yang lebih ajaib dari perkataan Imam Ali karamallahu wajhah, dan kita dapat rahmat dan barakahnya, dan anak-anak kita semuanya menjadi cendekiawan yang ilmu-ilmu mereka bermanfaat untuk alam semesta ini. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam syair beliau fi syi'ri, ra'aitu, ujar Sidin, aku meyakini ahakkal haqqi, yang paling berhak, ahakkal haqqi haqqal muallim, yang berhak diutamakan adalah mengutamakan guru. Ra'aitu ahakkal haqqi haqqal muallim wa aujabahu, dan ini hukumnya wajib.
hibdan ala kulli muslimin, memelihara atas setiap orang yang mengaku beragama Islam. Artinya memprioritaskan haknya guru ini. Beliau wajibkan setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sambungan syair beliau lagi, laqad haqqa, maka sungguh sebuah kebenaran, ayyuhda ilaihi karamatan, supaya diberi hadiah kepadanya satu karamah, satu kemuliaan, li ta'limin harfin wahidin, bagi orang yang melajarinya walau satu huruf. Ini syair beliau. Jadi kata beliau, berhak kita ini memprioritaskan untuk memberi hadiah sebagai bentuk memuliakan bagi pengajar kita, walaupun dia mengajari kita satu huruf. Berapa yang mengajari kita satu huruf ini? Takarannya oleh Imam Ali dalam syair beliau, alfa dirhamin, kada ada apa-apanya kata beliau lagi. Kalau orang yang memberi kita satu huruf pelajaran sehingga kita tahu, kita beri hadiah dengan 1000 dirham. Allah, 1000 sedirham itu duit perak 4 gram. 4 gram 1 dirham. Berapa gramnya perak inilah? Anggap aja 5.000, berarti 20.000. Ya kalau toh sedirham, nah 20.000 kali 1.000 sama dengan banyak, itu aja sudah. Kan ada apa-apanya aja Imam Ali lagi itu. Coba lihat kita ini nah, istaghfal ulama. Subhanallah, model guru-guru tika Al-Quran tuh nah, mudah kada diperhatikan gaji sidin. Padahal main melajari anak kita sidin. Beliuran. Guru-guru nang di swasta sama aja. Kadang-kadang 6 bulan kada digaji. Istaghfar ini. Ini yang menyebabkan kita akan rugi di alam tentang agama. Fa inna man 'allamaka harfan wahida. Ini sambungan syair dari Imam Ali inilah. Dan jangan salah nah. Karena bahwasanya kata beliau, orang yang melajari engkau satu huruf saja, mimma tahtaju ilaihi, yang satu huruf itu engkau perlukan. Apa yang terjadi? Mimma tahtaju ilaihi fiddin, yang engkau perlukan dalam agama. Bahwa abu kafiddin, hakikatnya kata Imam Ali karramallahu wajhah, itu adalah abah engkau di dalam agama. Mangatulah nih kayak apa kita lawan kawitan. Nah, nyaman makan kawitan kada bebaras misalnya di rumah. Ini ukok ini. Nah, guru lebih lagi kedudukannya dari itu. Siin wa khasiat rahimakumullah. Ini tentang ulama lagi lah. Ada, subhanallah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu Imam Sadiduddin Asyairaji pernah berkata, kata beliau, qala, ini al-imam beliau ini, imam besar, nama beliau Sadiduddin Asyairaji. Qala masyayikhuna, ujar sidin, semua guru-guru kami sepakat. Ini samunyaan ujar al-imam Sadiduddin Asyairaji. Semua guru-guru kami itu sepakat, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, siapa ingin, siapa berharap besar anaknya menjadi orang alim. Ini kata beliau. Jadi kita ini hendak benar anak jadi orang alim.
Alim ini kada mutrak urusan agama aja. Dia pakar di dalam ilmu fisika, sehingga ilmunya bermanfaat. Pakar dalam telematika, sehingga beliau ini menjadi apa? Menjadi orang yang bisa melacak kejahatan. Pakar dalam ilmu kedokteran, atau pakar dalam ilmu agama. Siapa? Ujar guru-guru kami, kata Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, berharap besar anaknya menjadi orang alim. Bagaimana caranya? Sinul khasiat rahimakumullah, payam bagi ayyurahiyal guraba'a minal fuqaha. Hendaklah dia memperhatikan al-guraba'a minal fuqaha, memperhatikan kehidupannya orang-orang yang terasing, guraba, tapi beliau itu alim. Guru ini alim tapi kada viral. Sidin alim tapi kada viral. Ada kita nih belinya sudah viral, bilang mau undang 10 juta memberi. Padahal nang apa nggak ada dua isinya. Imbah guru nang kada viral 50.000 asa kebanyakan. Itu pun dimakler pun oleh panitia 35 aja deh ke kantong sidin. Ada harapan jadi orang hebat anaknya kayaknya. Apalagi kada tak tahu lawan pengajian. Itu sudah kada kau dibicarakan. Maka pantas saja kalau kayaknya akhir zaman manusia makin buta dengan agama. Sudah kita perhatikan ini. Banyak yang kada memperhatikan lagi. Ayyura'iyal guraba'a minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum. Kita, ujar sidin, yang memuliakan mereka, kita yang mengagungkan mereka. Tapi kadang-kadang akhir zaman minta balik, nang asing, nang kada viral itu kada ada dihormati, kada ada diagungkan. Tetapi kalaunya sudah nang viral, la ilaha illallah, parkir sapal tuh tulak sidin berjalan mendatangi hibak lapangan Murjani. Maka pulang bila kada tulak nih dibadakan orang nang apakah pulang. Tapi kalau nang asing kada tulak kada ada orang mengagungkan, tertipu kita. Dan itu adalah kejahilan besar buat umat ini. Sinul khasiat rahimakumullah. Wa yu'tiyahum syai'an, dan hendaknya kita ini memberi, memperhatikan walau sedikit. Ya kita di kampung bahari, hati diberi makani. Karena ini namanya bapakan sahnya sebenarnya Jumat kita. Diandaki banyu di belakang mimbar tuh. Niat mengapa diminumkan ke anak. Mudahan anak kayaknya jadi khatib juga. Mencoba. Diberi makani dia. Wah ya ini. Tuan gurunya ada nang telepon taros. Di mana pian sudah buru aja. Parak asrakal udah aja. Naik kayaknya guru ke masjid, naik kayaknya guru ke langgar. Ada orang baru diberi makani dahulu. Kalau guru itu hendak makani, guru itu hendak istirahat, telepon terus. Ini asal kalau tuntung ada guru di mana pian. Dia datang, langsung disuruhkan naik ke langgar. Ini sudah merata. 180 derajat berbalik dengan perilaku orang-orang bahari. Hanya orang-orang bahari nang memiliki anak nang bujur-bujur alim dan amil, karena mereka mengagungkan ulama. Ayutiyahum syai'a, hendaklah orang-orang nang guru-guru nang alim nang ada viral itu diperhatikan. Dapat ujar guru-guru dari al-imam, al-ustad al-waliyul kabir Sadiduddin Asy-Syairazi. Kami coba. Lalu ujar sidin fa'ilam yakun ibnuhu. Kita memperhatikan sudah lawan orang nang kada viral ini tapi sidin alim. Kada ada alim anak kita. Fa'ilam yakun ibnuhu aliman. Anak kita kada nang alimnya. Kaanamnya kada nang alimnya anak kita. Maka kita sudah memperhatikan tuan guru ini, mengagungkan.
kadang menganggap remeh, mengagungkan anak kita, ada terlihat kealimannya. Yakunu hafidu aliman, pasti ada cucu buyutnya kena menjadi ulama besar. Lihati akhir zaman ini, mana ada lagi pengagungan lawan guru-guru, ada lagi bahari lawan guru mengaji aja pian, lawan guru SD sama, lawan guru SMP sama, papadaannya berpikir anak mau juki baras fitrah, bilanya guru itu baauran, hendak bertanam. Ingat ulun lagi SD, perayaan kita aja lagi kelas 3 SD, ibu hendak bertanam, turunan kakak-kakan bertanaman. Ada yang mencabut lacakan, ada yang mencabut ada yang membawa cicingkang, ada yang ampar marminya. Oh ya ini bapak guru aja, anak anu aja sini. Oh iya kah ya, minta gabinnya lah aja, gabin sidin pulang diantop. Ya Allah, tapi memang akhir zaman ini, ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari ini kecuali esok hari lebih jahat dari hari ini. Ini menurut fikih. Dan kita selamat apiat berataan. Bilanya ada tertahu selesai udah, anak kita pun akan bakal disiksa oleh Allah. Kada akan tertahu juga dalam kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena dia sudah rugi di dalam agamanya. Maka bila orang ini sudah rugi di dalam agamanya, jangan bermimpi untuk mendapatkan kehidupan yang barakah. Wal iyadzu billah. Satu ini. Wa man istakhaffa bil umara. Siapa yang menganggap remeh dengan pemerintah, al-muluki, lawan pemerintah. Kada denang kanaknya pemerintah ini. Udah kayak pengamat ulung tuh, padahal seorang Pancasila kada hafal juga, maha pakai ke pemerintah aja. Khasirat dunia, dunianya tidak akan pernah barakah. Ya nang akhirnya kayaknya berurusan usaha, kada diizinakan nurak. Ya ketahuan orang mahapak. Padahal pemerintah, Kenapa para umara, para pemerintah ini al-muluki, ya pemerintah bahasa kita di Indonesia, li'annahumul ladzina yurattibuna umrad dunya, karena mereka pemerintah ini yang mengatur perkara-perkara dunia. Wazimamuha biaidihim, remote pengaturan dunia ini di tangan mereka. Mereka yang mengatur bagaimana bola paspor. Mula paspor ini pulang syaratnya kayaknya harus kaduk capil kayaknya pulang harus berurusan lawan kalurahan mula KTP. Ini bubuhannya mau urus. Ayo aman kita mau wali lurah, dia lurah itu cuntringi bila hendak mau urus KTP kayaknya jangan dikalurakan. Mau apa? Ada yang mau urus istri nikah kita disamsat. Lapah mereka itu. Masalah mereka ini buruk, itu personality. Coba jangannya kita ini kadang-kadang ngaturnya. Kayak apa camuhnya kita bernegara. Dan mereka itu dipilih oleh mayoritas bangsa Indonesia. RT sama dipilih oleh mayoritas kampung. Kalau sudah demikian berarti mereka ini orang yang terpilih oleh masyarakat mayoritas, maka patut untuk diguguk, patut untuk dilaksanakan perintahnya. Jangan dihuali. Rugi dunianya. Ini jar Nabi. Menyambati kena lawan polisi, ini itu lawan polisi. Panghilang sepeda motor ke kantor polisi belapor. Hah? Orang yang menyambati polisi itu kehilangan kenapa? Jangan lapor.
Lambatnya kayaknya polisi manuk menyambeti pulang. Makanya dia di dalam dunia ini tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Kalau perlu kita doakan pemerintahan kita ini. Ada kalau ujar Hatib tuh, ada doanya. Ulati umurina, nang mengatur perkara kita urusan dunia. Berikan ampunan, berikan petunjuk dan hidayah. Jangan dihapak. Dan kita selamat berata. Nang kada mahapak lawan pemerintah gin bisa aja nyanyuk urusannya kita. Berarti mahapak. Dua sudah nah. Jadi nang belajar ini nah, jangan pina menyambati pemerintah. Karena mereka itu sudah menjadikan jadi pemerintah, apalagi seorang presiden kaina adalah mayoritas pilihan rakyat. Satu karena menang, dua karena menang, tiga karena menang, harus tetap kembali kepada persatuan Indonesia. Sinul khasiat rahimakumullah. Yang ketiga, manis takhaffa bil jiran. Siapa yang meremehkan tetangga? Bukan mau baik lawan tetangga. Ada mau ngejar Nabi nih, pasti ada pelakunya bila dipadahkan Nabi ini nih. Siapa yang menganggap remeh dengan tetangga, al-mujawirina fil masakin, yang rumahnya berdampingan. Nah, ini kan kita nih rumah rapat kalau nih. Nah, 40 ke muka, 40 ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas. Mau ada aja di atas, umpama apartemen. Nah, di sini kan ada bang di atas. Ada kalau apartemen, nah di atas juga. Nah ini meremehkan jalan tetangga. Kada mau baik lawan tetangga. Min jami'il jihad. Ini kan nang mujawirin fil masakin nih, pada tempat tinggal berdampingan pada seluruh jihad ya, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Maka apa yang terjadi? Orang yang selalu meremehkan tetangga, khasiral manafi', orang itu akan mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan manfaat di kampungnya. Ya ada orang itu kada karena kada baik lawan jiran. Akhirnya kemanfaatan kada ada lagi, besaruan, orang kada ada tangan, baaruhan, kayaknya orang kada ada lagi na mengawah akan paksa tuan rumah seorang mengawah. Mana nih jurang ada begambar lo, abah pengantin nih masih di pengawahan jurang. Bambasuh piring seorang kayaknya. Karena kada baik lawan tetangga. Al khairat, nah ya berbagai macam kebaikan. Allati yutawassalu biha ilal matlub, di mana kebaikan ini menyampaikan dengan kebaikan-kebaikan itu ilal matlub, dari apa nang diinginkan. Amun kita nih baik lawan tetangga, apa aja nang kita inginakan hasil, kita baik lawan tetangga. Makanya hanyar nukar motor, kita baik minjem pang motor jar kita. Biniku tuh nah kamana hendak ke punduk 5, pakai aja orang. Asal besuakan musim hujan deh. Pokoknya hasil terus matlub, coba amun kita bahwal, maka banyak kebaikan-kebaikan itu nang kada kawa lagi kita jangkau. Ini jar Nabi. Waruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaan Allah, la yu'minu abdun, tidak dikategorikan beriman yang sempurna seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi,
sampai dia mencintai kepada tetangganya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya. Kita nih senanglah disambati orang, kada senang, jangan menyambati tetangga. Kita nih senanglah dihuali orang, kada senang, nah jangan menghuali tetangga. Maka bilanya orang ini kadang mencintai tetangga seperti dia mencintai dirinya, maka orang itu bukan beriman yang sempurna. Rawahu Muslim, hadis ini au kamakal, riwayat Imam Muslim, artinya sahih. Kemudian lagi waruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbur rajula, mencintai seorang laki-laki. Allahu Akbar, berarti orang ini kekasih Allah. Lalakian ini nah dicintai Tuhan, ujar Nabi. Alasannya kenapa? Lahu jarun su'un, dia memiliki tetangga yang jahat. Ada kadang kita nih diberi Tuhan kayak pengalaman baik si tetangga liwar jahatnya, padahal diberi gangan sudah seorang manggangan waloh ini diatari jua gangan waloh, seorang menyanga pisang goreng betilanjang diatari jua pisang goreng betilanjang, sedang membaiki sudah, tapi dia tetap jahat tetangga ini, yu'zihi, dan menyakiti. Tetangga ini menyakiti. Tetapi payasbiru ala adza, dia tetap sabar atas gangguan tetangga itu. Nyaman, ada nyaman dapat kecintaan Tuhan. Biasanya bilanya disakiti tetangga, lalu aja berpikir hendak menyakiti juga. Bilanya ini dihilir menutup jalan, lalu aja kita berpikir di hulu hendak menutup juga. Supaya impas. Kada mau hendak mengrami itu kada mau. Biar aja kita bakalah. Bilanya ini bermamai, lalu aja kita mencari cara dong supaya kau memamai. Amun hendak jadi kekasih Allah, bersabarlah atas gangguan tetangga itu. Kita tetap baik, kita tetap senyum. Lalu kita baruhan tetap kita undang. Masalahnya datang kada datang itu urusannya. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu, dan dia tetap mengharap pahala dengan sabar atas gangguan itu. Sampai kapan? Sampai Allah mencukupkan dirinya bihayatin au mautin. Tetangganya nama nyiksanya itu, menyakiti itu mati, atau kita yang wafat. Tetap kita ini baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Malahnya macam-macam ham tetangga nih pian. Ada nang tetangga ini pahirian, ada kawa kita nang nukar nang apakah jinguk di jendela di horden jujung gitan dua lagi bini. Mata. Ya. Napa jangan bilang cuma sini ya. Sedikit membuka lawangnya, kalau pindah kelihatan tetangga bukan sepeda motor jangan laki hujan nang bini pulang karena buntut sako jangan karena buntut jar dipadakannya menembak buntut. Ayo jahat sangka kada mau jangan laki begini menutup pulang nah ada tetangga nang ininya karena aja. Bila besokan dipanasinya, saya bilang motor itu, kayak yang dicucuki paku kepala, maka dikupalnya pulang ngeng dia. Kada kau makan nasi kuning. Ada kita di si tetangga mereka itu. Itihi kita aja. Yang keempat, man istakhaffa bil aqriba minal arham,
Siapa meremehkan keluarga, akriba itu kerabat ya keluarga, kamanakan, sapupu, ipar, dan sanak, mamarina, mintuha, marwai, pokoknya keluarga nih. Minal arham lah, inilah dari arham itu ya hubungan kita lawan kayak saudara, bintangan sapopo sakali kan ke atasnya nih kawitan kita bedang sanak, kamanakan berarti kita lawan abahnya bedang sanak. Nah minal arham nih, nah kita menghinakan, menganggap remeh itu hasiral mawaddata ahlaka mahabbatuhu, hilanglah, binasalah cinta mereka. Kada denang ketujuhnya lagi ya melawan kita. Jadi yang paling aman zaman akhir ini pian badi akan rana bahwa jangan nih bujur dikam aja seorang nyemar sebujur udah perlu dikakarase. Jadi tatap pramian tahot dikam aja soalnya be 3 hari luput kam diku jangan biar jangan nang lagi tadi nah kita luput takan bisa sarek tak ada apa-apa juga nakiti akan rana ikam pilih anu aja lah jadi seorang bagus ba mana lain cocok kan itu jangan bawa kok kencangan betamparan kena mulai bahari semalam tuh nah hancur Indonesia nih bilanya si Anu memimpin hancur lah ayo nang bapak dah kada nyaman ekonomi seorang kawahan nu karasa bidang motor datang di mana kada nyaman nang semalam makan besarakan lagi bini ada nang bujurnya amun mintal kita nang kakak ini aja kakak itu pak mengkada ka anu karena ninto mengkada ninto kan ini mengkada nini kan anu kakak itu pak karena sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang nang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bila ayat 1000 dinar ini nah 1000 dinar ngaran ayat ini diamalkan 10 kali saben hari kada mau sakit hidup 10 kali baca itu sambil berjalan enggak wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu 10 kali ayat 1000 dinar kada mau sakit hidup survei udah membuktikan itu dan jangan kita lawan keluarga ini diihakan karena bahwa jangan siapakah jangan tapi yang ku bakal karasan bakal kancangan di kita kada tantu bujur juga kita karasing ini kurang lebih aja sudah. Nah, nang terakhir ujar Nabi, ingatakan ini juga nah, wa man istakhaffa bi ahli, siapa yang meremehkan dengan keluarganya. Siapa keluarganya nih? Zaujatihi, bininya. Amun bini lakinya. Bininya orang tuh hingga mahawai ke bini. Khasira tibal maisha, dia akan mendapatkan kerugian. Tadi kan tafsirnya ahlaka binasa, kenikmatan hidup, kada mau nyaman berusaha, mahawai bini terus, makanya bini jangan tapi di Hawaii, bawahnya berunding, ini di Hawaii terus bini, nah pada bemasak pada diulahnya karak berataan. Kada mau tenang dia berusaha, lihat aja bila orang telah berangkat di rumah tangga nang broken home, apalagi nang di Hawaii ini abah, apalagi nang di Hawaii ini mama, kada akan pernah tibal maisha, kehidupan yang paripurna tidak akan ditemukan oleh orang itu. Jangan libetakan bini, libetakan laki. Aku jangan hendak kayak melibetakan bini. Ini bini kada tamat pang SD, kada ada urusan. Bisa dihinya hokinya yang paling bujur. Walaupun sini tanda tangan cap jempol terus bini kita. Ada bisa menulis. Tatap ingatakan bila kita ini meremehkan keluarga.
kita tidak akan pernah dapat hidup nang makmur. Bini jangan tapi dihawai bini ini. Allah karim. Ada orang Arab hendak ke bini orang itu. Ujar orang Arab, bini ikam ini langkar bener leh. Hakun leh ikam, amun bini ikam ini kuhurupakan setimbang amas sabarat awak bini ikam tuh. Kan dulu berpikir lah jadinya. Sejam-jam soalnya datang, apa aja orang Arab? Aja, tapi tunggu 1 setengah bulan. Maaf aja orang Arab, hendak malah makakan biniku aja supaya ibarat lagi timbangannya. Itu mah wae ngarannya. Wae ini tak. Dan dapat rahmat Allah kita. Jadi bini ini jangan kada dilibatkan bujuran. Maka tenang kita sama pada akur. Laki bini. Apa umanya aku nih mau unjun kah? Jangan mau unjun ya rumahnya. Tulak kapian karase aur takait jadi unjun ninta. Bujur ini jar Nabi. Apa di sini nah? Ladzatul maksabi, kenikmatan berusaha alladzi ya'ishu bisababihi, yang dia dengan kenikmatan berusaha itu bisa hidup dengan sebab usaha itu. Ya'ishu bisababihi. Lihat pian bilanya tenang laki bini baakuran nyaman begawi. Amun yang udah kada tenang laki bini ini subhanallah sampai yang maghrib tuh bakunut. Asanan bersubuh. Nah, pelaun bini bahwal. Jangan tapi bahwal kita. Apa ada? Kita ini nalah selamat. Nah, 2 hal dan kita untung bener selamat dah. 1, kita selamat keluar daripada kiamat. Besemalam 2012 kiamat ya. Alhamdulillah benar deh. Jangannya semalam kiamat, kan ada kabarnya lagi kita dengan ini. Untung bener siapakah presidennya? Asajan kiamat ha. 2012 semalam sampai ada filmnya. Alhamdulillah. Nang kedua nanti selamat kita keluar dari apa? Dari cengkraman COVID-19. Banyak kalau ada bapilih wali kota karena mati wali kota. Apalagi nang kayak kita ini wali kota ada nampak ada selamat kita ada karena covid gancang aja masih makan habis saja beli bejarang. Alhamdulillah. Nah ini aja dulu kita bila meremehkan ulama jangan bermimpi anak-anak kita menjadi orang-orang besar kelak dalam kehidupannya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah sambungannya kayaknya perkataan yang kedua dari Nabi kita, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kaina jar Nabi datang masanya laun umatku ini cinta 5 hal, tapi dengan cinta 5 hal ini malah melupakan 5 hal. Apa ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.